Shalom, Bapak Ibu, kakak adik, dan saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Tidak terasa, kita sudah semakin mendekati akhir tahun 2021. Meskipun keadaan pandemi belum sepenuhnya pulih, namun kita patut untuk memanjatkan puji dan syukur karena kita masih bisa dipertemukan di ibadah pada hari ini. Mari kita mau memulai ibadah hari ini dengan sama-sama menghayati dan mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita buka ibadah hari ini dengan mengangkat pujian Aku dan Seisi Rumahku. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita mau ambil waktu sejenak untuk kita mau mengakui dosa kita secara pribadi. Waktu berdoa secara pribadi dipersilahkan. Allah Bapa yang Maha Mengampuni, inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk menghadap Engkau pada hari ini. Kami sadar terlalu banyak dosa-dosa yang telah kami perbuat. Kami menyakiti hati sesama kami dan juga menyakiti hati Engkau Tuhan. Pada saat ini kami ingin meminta pengampunan-Mu Tuhan. Ajari kami agar menjadi manusia yang lebih baik lagi hari demi hari.
Lawat dan jamahlah kami Tuhan, supaya kami selalu menjadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan memohon ampun. Amin. Mari jemaat, kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah yang dibacakan dari Yeremia 33 ayat yang ke-8. Bagi saudara dan saya yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan bertobat, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan berita anugerah demikian. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita sambut berita anugerah dengan menaikkan pujian. Datanglah dan bertahta. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our Mari jemaat, kita akan naikkan doa kita sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kita akui segala dosa kita dan kita serahkan hidup kita dalam tangan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya oleh pengampunan dari Tuhan kami boleh ditahirkan, kami boleh dikuduskan oleh kasih setiamu, dan kami diberi hikmat untuk mampu mengerti apa yang kami baca dan renungkan.
Berbicaralah ya Tuhan, hamba-hambamu semua ini mendengarkannya. Biarlah oleh pemberitaan firman ini Tuhan sendiri berbicara di hati dan pikiran setiap kami yang mendengarnya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 5 ayat 1 sampai dengan 7. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 5 ayat 1 sampai dengan 7. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang menerima firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan dan anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Loh, kok di belakang saya ada gambar yang aneh? Ini bagaimana sih? Ada gambar kok kayak begini. Wih, gambar jelek begini kok ditaruh di sini. Wah, payah ini betul-betul. Seksi dekorasi, ayo diperbaiki. Gimana gambar kayak begini ditaruh di sini? Apa? Salah gambarnya. Loh, salah apanya? Ini gambarnya begini. Diputar. Oke, diputar. Wah, kayak begini dipasang begini, malu-maluin jemaat GKI Gejayan. Wah, lah ini baru keren kalau ini. Ya ini bener masangnya begini. Jangan terbalik. Masangnya terbalik ya yang dilihat apa ini kan bagus. Tuhan Yesus berdoa terbuat dari kerang. Ini mesti dari produksi teman-teman kita dari Indonesia Timur. Wah, saya lihat karya mereka ya dari NTT, Papua, pokoknya dari Indonesia Timur itu kaya dengan hasil kerang-kerang itu lalu didekor menjadi ini, menjadi kerajinan Yesus berdoa yang indah sekali dari kerang, luar biasa. Nah, saya lalu dapat ide nih saudara. Kalau lihat ini kan bagus, lihat depannya bagus. Lah kalau lihat belakangnya kayak tadi, ya jelek. Wah, jelek. Tapi hati-hati saudara, dalam hidup kita kadang-kadang melihat kehidupan seperti ini. Salah sudut pandang. Kita melihat sudut pandang dari sisi, melihat hidup dari sisi yang negatif, yang jelek. Maka kita menemukan potret yang jelek terhadap hidup. Kalau kita sisi pandangnya benar, ya kita menemukan sisi pandang kehidupan yang indah. Pertanyaannya, apakah hari ini saudara melihat pernikahan saudara dan terlihat indah pernikahan saudara? Apakah hari ini Anda melihat kehidupan bersama Anda dalam keluarga itu indah? Dari kehidupan bersama orang lain indah. Sebagian dari kita merasa, Pak, kehidupan keluarga saya tidak indah, Pak. Kehidupan keluarga saya indah. Hati-hati saudara, ketika Anda melihat kehidupan rumah tangga Anda tidak indah, mungkin bukan keluarga Anda yang tidak indah, bukan pasangan Anda yang tidak beres, tapi sudut pandang Anda sendiri yang tidak beres. Dalam tema kita menggumuli tema perfectly imperfect. Benar-benar tidak sempurna. Siapa yang tidak sempurna? Ya orang lain. Kita tahu semua orang tidak sempurna. Tidak seorang pun yang sempurna. Termasuk diri saya, diri saudara, orang lain gak ada yang sempurna. Karena itu
kita jangan melihat segala sesuatu dari sisi ketidaksempurnaannya. Kalau kita melihat orang lain dari sisi ketidaksempurnaannya, ya kita jengkel. Wah, punya istri kayak begitu, punya suami kayak begitu, punya orang tua kayak begitu, punya anak kayak begitu, punya teman pelayanan kayak begitu, punya tetangga kayak begitu. Yang kita lihat selalu negatif. Terus kita memasang bingkai kehidupan yang negatif. Dan orangnya demikian selalu merasa dirinya korban. Saya ini korban dari orang-orang negatif itu, Pak. Wah, saya menikah ini kan korbannya saya. Saya ingin mencapai cita-cita gagal gara-gara menikah. Jadi melihat keluarga itu betul-betul negatif. Dalam bahasa yang lain, orang yang seperti ini disebut playing victims atau bersikap seolah-olah dia adalah korban. Padahal belum tentu dia korban. Tapi selalu memandang kehidupan yang jelek ini, saya korbannya. Melihatnya sisi negatif. Dan kalau dia lihat suaminya jengkel, orang ini yang membuat saya sengsara. Kalau lihat istrinya jengkel, orang ini yang membuat saya tidak bahagia. Kalau lihat anak jengkel, anak-anak yang membuat hidup saya repot. Melihat orang tua jengkel, punya orang tua kayak begitu. Wah, mestinya saya kan jadi anaknya orang yang itu kan lebih enak, lebih kaya, lebih sukses. Orang tua kok seperti ini. Selalu kita merasa orang lain betul-betul mengecewakan kita. Kalau kita ada di sebuah gereja ya kita jengkel dengan teman-teman pelayanan. Kalau kita di tengah masyarakat ya jengkel kenapa saya tinggal di tengah lingkungan kampung atau tetangga seperti ini. Coba saya di tempat yang seperti di sana kan saya tidak mengalami ini. Selalu kita memandang orang lain negatif, maka kehidupan kita jadi nampak negatif. Kita selalu merasa diri kita korban. Tapi coba kita lihat bagaimana Yesus memandang saudara dan saya. Roma 5 ayat yang ke-6 dan 8. Yesus walaupun tahu kita banyak kelemahannya, Yesus tetap melihat dari sisi yang positif. Buktinya, Yesus mau berkorban buat saudara dan saya ketika kita masih berdosa. Ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Waktu kita masih lemah, banyak kekurangannya. Kristus telah mati bagi kita. Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, Kristus sudah berkorban. Kenapa? Karena Yesus tidak melihat kelemahan kita, dosa kita. Manusia yang begitu menjengkelkan kalau penuh dosa itu tidak dilihat dengan kacamata negatif seperti itu. Melainkan Yesus melihat kita itu dengan kacamata belas kasihan. Begitu kacamata Kristus kepada kita belas kasihan, Kristus rela berkorban untuk kita. Pertanyaannya saudara, apakah kacamata Anda dan saya melihat orang lain dengan sisi belas kasihan seperti Kristus memandang kita? Ketika kita melihat orang lain dengan belas kasihan, maka Kristus itu rela berkorban untuk dikorbankan untuk menjadi juru selamat pahlawan kita. Yang mau saya katakan, Kristus itu menjadi korban atas dosa-dosa kita, umat manusia seluruh dunia ini. Namun dia yang korban dari dosa kita itu justru jadi pahlawan. Sebaliknya kita yang mestinya menanggung dosa kita sendiri karena kesalahan kita sendiri. Tetapi kita yang bukan korban itu justru mengorbankan Kristus. Ini juga terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Kita senang mengorbankan pasangan kita, suami kita, orang lain. Kita suka menyalahkan mereka. Kenapa? Karena kita merasa hidup saya susah karena kamu. Gak ada kacamata belas kasihan. Saudara, saya ingin kembali ketika kita mau melihat dunia ini dengan kacamata playing victim, ya, dengan kacamata negatif. Maka segera dunia ini menjadi kelabu, negatif, gak enak dilihat. Gak ada gambarnya kecuali gak enak. Ketika seorang suami merasa dirinya itu menderita dalam kehidupan pernikahan. Pak, saya menikah ini menderita, Pak. Saya dapat apa dari pernikahan ini kecuali saya menderita.
Ada banyak istri di dunia ini lalu mengatakan, Pak, saya menikah ini nggak dapat apa-apa, Pak. Cuma dapat susah, saya cuma jadi orang yang menderita. Saya tertekan dengan suami saya tertekan dengan rumah tangga saya. Saya ini kehilangan cita-cita, impian saya. Dan banyak anak, orang tua, dan kehidupan kita ini, kita merasa diri kita menjadi korban kehidupan. Dan orang yang demikian merasa dirinya paling malang, saya paling malang di dunia ini. Untuk apa saya hidup? Karena saya ini korban kehidupan. Ada pandemi lagi, COVID. Wah, saya ini pengusaha korban pandemi. Hancur usaha saya. Wah, selalu melihat sisi saya ini korban. Nah, pemerintah ini bagaimana? Kurang peduli pada saya. Selalu orang yang melihat dirinya sebagai korban pandemi, korban kehidupan, menuntut orang lain, menuntut pemerintah, menuntut suami, menuntut istri, menuntut orang lain. Kamu perhatikanlah saya. Wah, kamu perhatikanlah saya. Bantulah saya. Orang yang demikian selalu menganggap dirinya itu pusat dari bantuan atau yang butuh dibantu. Gak peduli orang lain. Gak bisa lihat ada banyak orang lain di dunia ini lebih susah. Walaupun dia pengusaha tergoncang oleh ekonomi karena pandemi, nggak bisa melihat bahwa di dunia ini nggak cuma dia pengusaha yang goncang ekonominya karena pandemi. Begitu banyak pengusaha yang lain juga tergoncang. Tapi dia nggak lihat yang lain. Aku ini paling menderita. Dan selalu melihat orang lain lebih beruntung dan selalu iri. Dia enak, Pak. Lah aku ini susah. Wah, dia enak menikah dengan dia, lah saya susah menikah dengan yang ini. Waduh, saya susah, Pak. Kehidupan saya ini betul-betul susah. Ini orang-orang yang demikian melihat kehidupan dari sudut yang salah. Mari kita belajar cara melihat kehidupan dari sisi yang baik. Bagaimana? Putar gambar atau sudut pandang Anda. Gambar Anda tentang kehidupan dari sisi Kristus. Kasih karunia. Ketika Anda melihat segala sesuatu dari sisi kasih karunia, saudara akan melihat bahwa aku memang banyak kelemahan, tapi kasih karunia Allah melingkupi aku, maka hidupku berbeda gini. Karena apa? Karena kasih karunia-Nya. Kita lihat Roma 5 ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kasih karunia ini, kasih karunia. Oleh kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan. Wah, sudah dikasih Tuhan. Memang kalau kita hidup melihat kehidupan dari sisi kasih karunia Tuhan. Tuhan, aku ini sebenarnya benar-benar orang yang gak sempurna. Banyak kelemahan, gak pernah baik. Wah, saya ini bukan orang sempurna. Perfectly imperfect. Tetapi karena kasih-Mu itu, karena kasih karuniamu itu, aku beroleh keselamatan. Karena kebaikan Tuhan, aku diampuni dosanya. Terima kasih Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, aku diberi pasangan hidupku. Yang ini, walaupun pasanganku itu tidak sempurna, banyak kekurangannya. Tapi karena kasih karunia Tuhan, kami yang sama-sama tidak sempurna ini masih bisa menjalani hari-hari pernikahan yang indah. Karena kasih karunia Allah, walaupun aku bukan orang yang kaya raya, yang pintar mencari duit, tapi karena kasih karunia Allah, kehidupan keluarga kami dicukupi Tuhan. Ya, lihat saudara, lihat kehidupannya dari sisi yang positif. Ada lagi banyak orang yang melihat kehidupan dari sisi yang negatif. Dikasih pasangan suami atau istri yang sudah baik, ngomel. Tuhan sih memberi aku pasangan kayak begini. Gak sempurna, gak perhatian, kurang ini, kurang pandai cari duit, kurang pandai ini, kurang pandai itu. Wah, Tuhan sih ngasih aku orang tua kayak begini. Yang dilihat negatif, gak pernah ada rasa syukur. Mari saudara, putar pandangan saudara ketika Anda kecewa dengan pasangan Anda. Ketika Anda kecewa dengan keluarga Anda. Ketika Anda kecewa dengan gereja Anda. Ketika Anda kecewa dengan kehidupan Anda. Putar dari sisi kasih karunia. Anda akan menemukan dunia yang lain, yang indah. Kenapa? Karena dunia kasih karunia itu membuat hati pikiranmu terang akan kasih karunia Allah. Ternyata Allah ada dalam hidup kita. Bersama Tuhan itulah lalu kita melihat penderitaan, beban hidup dengan cara yang beda. Kita lanjutkan ya di ayat 3 sampai ke 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita.
Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita itu. Sekarang dari sisi kasih karunia, kita melihat penderitaan itu dari sisi yang positif. Aku boleh menderita, enggak apa-apa, puji Tuhan. Loh kok puji Tuhan menderita? Ya karena aku boleh menderita untuk melayani suami dan istriku. Puji Tuhan. Bukan mensyukuri kelemahan pasangan kita, bukan. Tapi aku boleh menanggung kelemahannya, puji Tuhan. Bersyukur. Aku menjadi orang yang berguna karena aku boleh menolong kekurangannya. Melengkapi apa yang dia tidak atau kurang kuat. Jadi kami bisa saling melengkapi. Kami berdua suami istri yang sama-sama tidak sempurna, perfectly imperfect tadi hadis benar-benar tidak sempurna, bisa saling menolong supaya kehidupan pernikahan kami menjadi lebih baik. Nah ini saudara, kasih yang tulus. Yang dibangun bukan karena menuntut pasangannya sempurna, bukan karena melihat dirinya sebagai korban, tapi kasih yang tulus karena melihat bahwa sekalipun aku penuh dengan perjuangan di dalam kehidupan, aku harus berjuang bahkan menderita dalam pekerjaan dan ini dan itu demi keluarga, demi pasangan, demi kehidupan pelayanan dan sebagainya. Aku melihatnya dari sisi kasih karunia. Sehingga aku boleh melakukan bagianku. Aku boleh menjadi suami, menjadi istri yang mengangkat pasanganku ketika dia lemah, ketika dia kurang, ketika dia tidak mampu. Aku boleh mengangkat, mengisi sisi-sisi lemahnya. Aku boleh menjadi orang tua yang mengangkat anak-anak ketika mereka sedang tidak berdaya. Aku boleh menjadi anak-anak yang melengkapi keterbatasan orang tuaku. Aku boleh menjadi pelayan-pelayan, para orang yang melayani di gereja yang boleh berguna melengkapi kekurangan yang lain. Nah ini orang yang lihat sisi karunia. Ada guru sekolah minggu yang kalau dikasih tugas ngomel. Saya tugas lagi, selalu kok saya yang ditugasi. Buat cari guru sekolah minggu yang lain. Guru sekolah minggu kan berat, harus persiapan berhadapan dengan anak. Ada juga anak-anak yang tidak ramah, ada anak yang agak sulit diajar dan sebagainya. Apa saya pengangguran harus ngurusin anak-anak orang. Nah ini lihatnya pelayanan dari sisi yang negatif, merasa dirinya korban. Nah ini pelayan yang tidak tulus. Tetapi seorang pelayan Tuhan yang tulus, dia akan lihat dari sisi karunia. Terima kasih Tuhan, aku boleh melayani anak-anak dan mereka dalam segala keunikannya. Ada yang nakal, ada yang cerewet, ada yang sulit diajar. Itu merupakan kasih karunia Allah bagiku. Aku senang boleh ambil bagian di dalam kehidupan mereka. Menanamkan firman dalam hidup mereka. Karena itu saudara, ayo melayani. Jadi guru sekolah minggu, jadi pemain musik, jadi pelayan-pelayan Tuhan. Gereja ini butuh banyak para pelayan. Sekali lagi, Anda dan saya hanya bisa melayani dengan gembira kalau Anda melihat kehidupan dari sisi kasih karunia. Terima kasih Tuhan, Tuhan mau pakai aku yang tidak sempurna ini untuk melayani. Memang pelayananku juga tidak sempurna. Yang melayani bersama aku juga orang-orang tidak sempurna. Tidak apa. Kami yang sama-sama tidak sempurna ini bersyukur karena boleh kasih karunia ambil bagian dalam pelayanan. Nah ini saudara kacamata yang luar biasa. Namanya kacamata kasih karunia. Saudara, dari sisi inilah kita akan muncul sukacita. Menikah senang walaupun bukan pasangan yang sempurna. Kita maupun pasangan kita akan terus saling mengecewakan. Akan terus sepanjang kita hidup saling mungkin bisa melukai. Mungkin bisa ada banyak perbedaan. Tapi kami sukacita. Kenapa? Aku sadar dia tidak sempurna, aku tidak sempurna. Tapi kami berdua ini adalah pasangan kasih karunia. Pasangan yang dikaruniai satu sama lain. Untuk saling melengkapi ketidaksempurnaannya. Untuk saling mengangkat dalam segala keterbatasan kami. Dan dikasih Tuhan orang yang melihat kasih karunia dalam segala hal. Kasih karunia Allah itu ada dan melingkupi. Kita nggak takut. Bisnis nggak takut. Karena ada kasih karunia Allah. Goncangan pandemi nggak khawatir. Ada kasih karunia Allah. Dalam hidup berumah tangga nggak takut. Ada kasih karunia Allah. Betapa banyak saudara hari ini. Muda-mudi generasi milenial yang takut
menikah. Takut Pak menikah, ngeri. Tapi coba lihat dari sisi kasih karunia. Selalu ada berkat Tuhan mengiringi pernikahan kita. Jadi jangan takut generasi muda untuk menikah. Tuhan menyertai. Ada juga generasi muda yang takut Pak, takut punya anak. Punya anak betapa sulitnya Pak, merepot Pak. Satu repot, apalagi kalau dua. Waduh, saya kalau bisa nggak usah punya anak saja. Hati-hati saudara, jangan saudara. Kalau memang tidak ada panggilan yang khusus dan memang tidak ada masalah, sebaiknya kita bersyukur menikah dikaruniai anak-anak oleh Tuhan. Untuk apa? Kita menanamkan firman, mengajarkan anak-anak kita tumbuh dan mengenal Tuhan. Dan sudah dikasih Tuhan, pandangan kasih karunia ini akan membuat kita jadi orang tua yang bahagia. Senang ya bisa didik anak-anak di dalam Tuhan. Senang ya mengajak anak-anak berdoa bersama. Senang ya membangun rumah tangga bersama anak-anak. Sekalipun untuk itu aku harus berjuang, harus bekerja, harus repot, harus sabar, harus waduh banyak yang harus diperjuangkan. Tapi aku senang, kenapa? Ada kasih karunia Allah melingkupi hatiku, melingkupi hidupku, melingkupi pekerjaanku. Seperti Ruth ketika dia melayani mertuanya Naomi. Kenapa? Naomi sedang berduka karena suaminya Elimelek dan dua putranya meninggal. Dan Ruth sebagai seorang menantu yang suaminya meninggal karena suaminya adalah anak dari Naomi, dia adalah menantu yang setia. Sebenarnya Naomi ini punya dua menantu, ya Ruth dan Orpa. Tapi Orpa memilih pulang ke Moab karena memang mereka berdua ini orang Moab. Tapi Ruth punya sikap yang berbeda. Aku sudah jadi menantumu. Dan sekali menantu, selanjutnya tetap anak. Selamanya aku akan bersama dengan ibu Naomi. Dimanapun engkau berada ibu, aku ada di sana. Engkau mati di mana, aku mati di situ. Tuhanmu, Tuhanku, itu kata Ruth. Saudara, ini saya ajak saudara melihat sisi Ruth yang sedang berduka karena suaminya meninggal. Ruth yang sedang tergoncang karena masa depannya menjadi tidak menentu. Melihat kehidupan dari sisi kasih karunia. Bukan melihat hidupan dari sisi kedukaannya saja. Dia enggak melihat, wah saya ini orang Malang, sudah orang Moab, suami meninggal. Wah, harapan sia-sia, mau apa lagi ikut ibu Naomi yang miskin. Waktu itu jatuh miskin. Tetapi sudah dikasih Tuhan, Ruth memilih apapun yang terjadi, saya ikut ibu mertua. Apalagi ibu mertua sedang berduka, sedang susah hati, sedang jatuh miskin. Aku akan menemani dia pulang ke Bethlehem dan seterusnya. Kisah selanjutnya, Ruth nanti bertemu dengan Boaz yang baik hati. Orang yang kaya tapi rendah hati dan baik hati, yang melindungi kaum perempuan, lalu bahkan menikahi Ruth dengan cara yang beradab dan cara yang bijak dan baik. Saya mau katakan ternyata banyak ya di dunia ini orang-orang yang selain lengkap ya, mungkin kaya, punya pikiran yang baik, punya pandangan yang positif. Ini Boaz ini semasuk suami yang luar biasa. Tapi ada ya di dunia orang seperti Boaz. Baik, pelindung, melakukan segala sesuatu dengan baik. Sedang dikasih Tuhan, masih ada banyak orang baik di dunia ini. Dan Ruth mendapat kasih karunia Allah, menikah dengan Boaz, orang baik ini. Orang baik menikah dengan orang baik, itu luar biasa. Sedang dikasih Tuhan, memang saudara dan saya bukan orang yang perfect, bukan orang yang sempurna, tapi kita bisa paling tidak menjadi orang yang baik. Ruth bukan sempurna, tapi baik hati. Boaz bukan pria sempurna, tapi baik hati. Saudara dan saya hari ini tidak bisa menjadi orang yang sempurna. Kita selalu manusia dilingkupi dengan kesalahan. Tapi paling tidak kita bisa menjadi orang yang baik hati. Jadi saudara, sekarang di tengah segala ketidaksempurnaan kita, mari maju terus. Lihat kehidupan dari sisi kasih karunia. Kita harus belajar ya dari para atlet paralimpik yang setelah PON di Papua
PON selesai yang untuk yang umum, lalu dilanjutkan dengan PON khusus untuk Paralimpik. Dan saudara, 1935 atlet Paralimpik Indonesia berjuang di sana. Saudara, yang saya mau kagum adalah mereka punya keterbatasan fisik, punya cacat fisik, punya kelemahan fisik, tetapi mereka berjuang menembus batas. Mereka membuktikan pada dunia, jangan takut dengan kelemahan fisikmu, jangan takut dengan kekurangan dirimu. Kita bisa berprestasi, kita bisa berbuat sesuatu untuk bangsa negara ini. Kita bisa hidup indah dalam Tuhan. Dan saudara dikasih Tuhan, betapa indahnya melihat Paralimpik itu berjuang lari dengan kaki yang terbatas. Ada yang main badminton di atas kursi roda, ada yang macam-macam olahraga lomba-lomba di PON Paralimpik di Papua itu. Yang kita temukan cuma satu, orang-orang yang berani melihat kehidupannya yang penuh kekurangan tidak dari sisi yang negatif. Coba orang Paralimpik ini lihat dari sisi negatif, dia bilang apa? Dia bilang, wah nasibku malang, buat apa saya hidup dengan tubuh dan fisik yang seperti ini? Untuk apa? Wah, Tuhan tidak adil dan seterusnya. Mungkin bisa bilang seperti itu. Tapi ketika melihat kehidupan dari sisi yang penuh kasih karunia, mereka berhenti mengeluh dan mulai berprestasi dan berjuang. Pertanyaan saya hari ini, apakah Anda berani bersama dengan Yesus mengubah pola pikir Anda dan saya yang negatif menjadi positif? Melihat diri kita bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai orang-orang yang diberi kasih karunia Allah untuk menjadi pahlawan-pahlawan di tengah keluarga. Saudara adalah pahlawan buat suami atau istri saudara. Ketika Anda berani berkata, suamiku, istriku, dalam kelemahanmu dan kelemahanku, aku akan berjuang membahagiakan engkau. Suamiku, istriku, meskipun kita sama-sama orang yang tidak sempurna, aku bertekad membuat keluarga kita ini bahagia. Saya dikasih Tuhan, itulah tekad orang percaya. Tidak takut melihat kehidupan. Tidak negatif memandang segala sesuatu. Melihat segala sesuatu dari sisi kasih karunia Allah yang menyertai. Tuhan memberkati. Amin. Beranikah Anda berkomitmen untuk tetap setia menjadi berkat buat suamimu, buat istrimu, buat anak-anak, buat keluarga, buat dunia ini. Sekalipun kita penuh ketidaksempurnaan. Sebab bukan ketidaksempurnaan kita yang membahagiakan mereka, melainkan setiap niat baik untuk tetap berbuat yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Beranikah Anda berkomitmen setia sampai akhir pada pasanganmu, pada keluargamu, pada Tuhanmu, dalam hidupmu setia? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, sehingga kami belajar memandang segala sesuatu dari sisi kasih dan karunia Allah yang selalu ada melingkupi kami, sehingga di tengah perjuangan kehidupan rumah tangga kami juga kuat dan tegar, karena Tuhan tidak meninggalkan kami sendiri, melainkan kasih karunia Allah melengkapi kekurangan-kekurangan kami. Juga di tengah kehidupan bangsa negara kami yang sedang berjuang untuk terus mengalahkan pandemi ini, kami juga melihat kasih karunia Allah melingkupi bangsa negara kami ini, sehingga kami sampai hari ini mampu membuat kasus-kasus pandemi ini semakin melandai. Bahkan di hari-hari ke depan kami percaya Tuhan terus bekerja di tengah bangsa kami ini.
Kami juga serahkan seluruh perjuangan umat manusia di dunia ini supaya semua umat manusia dibebaskan dari pandemi COVID-19 ini, dan semua kami diberi hikmat untuk terus hidup dalam hikmat untuk mengalahkan COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk banyak orang yang hari ini berjuang untuk hidup, berjuang untuk makan dan minum, berjuang untuk kehidupan ekonomi rumah tangganya, berjuang untuk studinya, berjuang untuk masa depannya. Biarlah kasih karunia Allah menjadi sudut pandang mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang optimis, bukan orang-orang yang pesimis. Di dalam nama Yesus kami serahkan doa-doa kami ini. Amin. Bapak Ibu terkasih, mari kita memperbarui pengakuan iman percaya kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih, mari bersama-sama kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan syukur kita pada hari ini didasari dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Mari kita bawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari jemaat, kita mau membawa persembahan kita dengan memujikan apalah arti ibadahmu, bait yang pertama dan yang kedua. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti
Mari Bapak Ibu, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa. Pada hari ini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur, dengan sukacita, karena berkat yang telah Kau berikan kepada kami di dalam hidup kami. Sekarang kami memberikan sebagian berkat yang telah Kau berikan itu dalam bentuk persembahan kami. Berkatilah persembahan kami ini agar dapat menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Berkatilah juga tangan-tangan yang mengelola persembahan ini agar persembahan ini dapat berguna bagi perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Ampunilah segala dosa kami Bapa bila di dalam memberikan persembahan ini terdapat pikiran ataupun perbuatan yang melukai hati-Mu. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari saudaraku, kita lanjutkan kehidupan kita di tengah kehidupan yang tidak sempurna ini dengan terus hidup di dalam kasih karunia Tuhan dan membagikan kasih karunia itu pada sesama kita. Dengan penuh cinta kasih dan penuh perjuangan, mari kita lakukan yang terbaik buat dunia sekitar kita. Biarlah anak-anak kita, pasangan kita, keluarga kita bersukacita dan menikmati kasih karunia Allah. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya.
Selamat melanjutkan kehidupan di tengah keluarga dan dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.